Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dan bisa membersamai anak-anak kita di dalam mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita, khususnya anak-anak kita, agar mereka bisa waspada terhadap jebakan-jebakan dunia yang pastinya nanti akan selalu menghadang. Nah, salah satu jebakan dunia ini, salah satunya adalah berasal dari bisikan setan. Nah, walaupun anak kita masih balita, masih usia dini, sangat-sangat penting untuk mengenalkan setan kepada mereka. Karena di Al-Quran, di banyak ayat Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi sangat jelas ya, salah satu musuh kita yang nyata, bukan hanya sekedar makhluk gaib saja, tetapi harus kita lawan, harus kita perangi adalah setan. Nah, maka sekali lagi, walaupun anak kita masih dalam usia sangat-sangat dini, mungkin balita ya, perlu kita kenalkan siapa sebenarnya musuh kita. Bukan untuk kita takuti. Karena seringkali justru anak-anak kita mendapatkan akses setan yang sering kita namakan dengan hantu, justru dari sosial media atau tontonan yang mereka tonton, sehingga yang tercipta dalam pikiran mereka adalah rasa takut. Padahal sesungguhnya derajat manusia ini jauh lebih tinggi daripada setan, ya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah di sini perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Kita perlu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Sesungguhnya yang Allah ciptakan ada makhluk manusia, kemudian ada hewan, kemudian ada malaikat, kemudian ada jin. Di dalam Az-Zariyat 56 Allah sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Nah, jin ini adalah makhluknya, sedangkan setan ini adalah sifatnya. Sifat setan ini bisa melekat pada jin, bisa melekat pada manusia. Nah, maka yang kita perangi adalah setan dalam bentuk jin dan setan dalam bentuk manusia. Tapi perlu kita ingat bahwa kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak. Nah, lebih jelasnya, mari kita simak permainan yang akan dicontohkan oleh tim pengajar Child Dream untuk mengenalkan setan sebagai musuh kita melalui permainan yang sederhana yang semoga saja mudah dipahami oleh anak kita. Selain itu nanti kita bisa gunakan gambar atau mungkin dialog, ya, dialog yang menjelaskan dengan bahasa yang sederhana tentang keberadaan musuh kita, musuh Allah. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda pejuang masa depan buah hati, pada kesempatan ini akan kami bagikan permainan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang setan adalah musuh kita. Tentunya hanya bisa disampaikan melalui pesan tersirat yang sederhana ya bunda, karena selain kita sendiri tidak mengetahui setan dalam bentuk jin, akal anak kita tentu masih terbatas dan belum bisa menerima secara utuh informasi ini. Jadi, dalam permainan ini, yang harus kita tekankan adalah tujuan dari permainannya dan pelajaran yang bisa diambil dari permainan tersebut. Misalkan, contohnya permainan dalam panduan video ini adalah tentang permainan halang rintang. Bunda bisa bantu anak bunda untuk menyusun gelas plastik semacam ini, atau bisa juga dengan penghalang lainnya seperti buku, kardus, botol plastik bekas, dan lain sebagainya. Lalu minta anak untuk melakukan permainan melewati penghalang tersebut dengan berjalan merangkak, meloncat, atau berjalan zigzag, dan beritahu anak agar ia jangan sampai menjatuhkan penghalangnya. Dalam proses bermain, biasanya anak akan menjatuhkan penghalangnya secara tidak sengaja. Biarkan anak melanjutkan permainannya.
Berikan misi agar anak memindahkan benda dari ujung penghalang satu ke ujung penghalang lainnya. Misalkan memindah boneka, buku, atau barang apapun dalam jumlah tertentu. Sebaiknya jumlahnya lebih dari 5. Untuk melihat antusias anak kita, apakah bersemangat dalam melakukan permainan ini, menuntaskan permainannya, berhenti di tengah jalan, atau bahkan tidak mau memainkannya sama sekali. Di lain kesempatan, atau setelah selesai bermain, saat anak mulai lelah atau bahkan tidak mau memainkannya sama sekali. Lakukan pendekatan kepadanya dan sampaikan dengan bahasa yang sederhana dan lembut. Adek, hidup seperti permainan ini. Kadang kita nggak sengaja berbuat salah. Adek tadi menjatuhkan penghalangnya 3 kali ya. Adek bagus banget tadi loh. Setelah jatuhin penghalangnya, lalu adek benerin lagi 2 kali. Hebat anak mama, Masya Allah. Tapi pas terakhir, pas penghalangnya jatuh yang ketiga kalinya, kok adek nggak mau benerin lagi? Udah capek ya? Nggak mau main lagi? Nah, kadang hidup seperti itu, Dek. Kadang ada aja yang ngajak kita nggak mau benerin kesalahan kita. Ada aja yang ngajak kita supaya nggak usah melanjutkan berbuat baik. Nah, dalam kehidupan, kalau ada yang ngajak malas, ngajak nakal, ngajak nggak usah belajar, dan ngajak nggak usah berbuat baik, yang ngajak itu namanya setan. Dia itu musuh kita, Dek. Harus kita lawan ya. Kalimat ini tentu saja butuh proses pemahaman anak kita secara bertahap. Jadi, Bunda harus menyampaikannya berkali-kali. Bunda bisa memainkan berbagai jenis permainan dengan tujuan yang sama, yaitu menanamkan pemahaman kepada anak bahwa kita harus mengejar target positif, terus berbuat baik dan melawan rasa malas. Kesalahan dan kegagalan yang terjadi selama permainan justru sangat baik agar anak kita semakin paham bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus. Ada saja halangan, ada saja goal yang tidak tercapai. Saat terjadi banyak kegagalan itulah saat yang tepat menyampaikan bahwa ada bisikan setan yang selalu mengajak untuk menyerah dan mengajak untuk tidak melanjutkan berbuat baik. Untuk jenis permainannya sebetulnya bisa Bunda rancang sendiri, tapi yang paling penting ada tantangan yang harus diselesaikan. Contoh lain, permainan yang bisa dimainkan anak kita adalah meniup bola dengan menggunakan balon agar masuk ke wadah yang sudah disiapkan, bisa menggunakan mangkok atau tempat seadanya. Permainan tiup bola kapas ini pun bermanfaat buat anak kita. Selain melatih pernafasannya, juga sangat baik untuk motorik halusnya. Biasakan setelah selesai bermain, ajak anak untuk membereskan lagi alat permainannya. Ketika anak kita mau merapikan dan membereskan mainannya, berikan pujian dan sampaikan bahwa dia telah berhasil melawan malas yang merupakan bisikan setan. Dan jangan lupa, berikan hadiah sederhana untuknya, agar anak kita mulai mengenal konsep sebab akibat. Sebaliknya, ketika anak kita malas membereskan mainannya, sampaikan juga dengan bahasa lembut bahwa ada musuh kita yang gembira karena anak kita malas membereskan mainannya. Tetap berikan pujian agar di lain kesempatan ia bersemangat membereskan mainannya. Semoga konsep permainan ini bermanfaat dan membawa dampak positif bagi buah hati kita. Selamat praktek ya Ayah Bunda.